Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah bin Nasir dengan tema tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Kalau kita yakin semua yang ada ini milik Allah, dikuasai Allah, hanya bisa bergerak dengan izin Allah. Tidak ada nikmat secuil apapun sampai kepada kita, wa ma bikum min ni'matin faminallah, kecuali Allah yang memberi. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidak menimpa kepada kita musibah kecuali dengan izin Allah. Semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Pencurian izin Allah bukan? Dikit yang jawab. Nggak jawab izin Allah bukan? Allah ridho nggak ditanya nggak jawab gitu? Makanya yang kita cari bukan izin Allah, tapi ridho Allah. Kalau ridho Allah itu izin Allah yang Allah sukai. Di mana ada ridho Allah? Pada niat dan perbuatan yang Allah sukai. Di sana ridho Allah. Maling, gagal maling, siapa yang menggagalkan? Allah. Berapa banyak maling yang mau maling ayam, ayamnya nggak ketangkap, dia yang ketangkap. Nih sekarang sedang heboh, ada banyak aib yang kebuka. Aslinya yang ngebuka adalah Allah. Sebagaimana kita sekarang, orang tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya, ada yang nutupin. Siapa yang nutupi? Kalau Allah tutupi, ada yang bisa buka tidak? Jawab hadirin yang mantap ya, jangan terlalu keras, biasa aja. Kalau Allah menutupi aib kita, ada yang bisa buka tidak? Kalau Allah buka aib kita, ada yang bisa mencegah tidak? Kalau Allah menjodohkan, ada yang bisa menghalangi tidak? Tenang. Kalau Allah tidak menjodohkan, bisa jodoh tidak? Tidak. Tapi dia sudah janji. Janji tinggal janji. Allah yang menentukan segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tadi teh wa ma bikum min ni'matin faminallah, An-Nahl 35, Ustaz. Berapa? Tolong dicek, saya lupa. Maaf. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Garong, Allah tahu ini mau menggarong, bisa diizinkan, bisa tidak. Kalau Allah izinkan jadi garong, balas jadi dosa, pasti ada balasannya, pasti, kecuali tobat. Makanya kita manusia dan jin boleh milih, tapi terjadi atau tidak tetap izin Allah. Mau tahu siapa yang beruntung? Yang ingin maksiat tapi dipersulit oleh Allah, gagal terus. Mau nonton sepak bola jam 2, ketiduran, baru bangun sesudah bubar. Rezeki Allah yang bikin tidur. Jadi orang yang disukai Allah tuh mau maksiat digagalkan, males taat dimudahkan, itu paling top. Gak akan tahajud malam ini mah, sekali-kali libur jam 3 kebangun sendiri, aduh, ditidur-tidurin malah pengen ke WC, ditahan-tahan malah ngompol. Sudah tahajud mau sedekah 2.000, yang kecabut yang 50, masukin refleks, ya udah rezeki lah ya. Enaknya tawakal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa
yang tawakal kepada Allah, la haula wala quwata, itu tawakal ya, fahuwa, maka baginya Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita. Ini sebetulnya bukan nanya, tapi bebaslah kalau mau. Ini saya lagi ceramah ya hadirin, maaf, ini gatel izin Allah juga hadirin, tapi nggak nyampe, sudah nggak apa-apa, nggak usah diceritakan, pasti ada dosa nih hadirin. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu yang terbaik bagi kita. Nggak usah rewel. Kita doa bukan untuk ngatur Allah, kita doa itu ibadah, perkara dikasihnya apa, kapan, di mana, udah, nggak usah rewel. Benar? Kenapa dong kita banyak doa? Karena disuruh Allah doa. Allah sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu tuh pikiran kita mau minta apa. Tenang, Allah tahu cicilan saudara berat-beratnya, ya kan? Allah tahu ini naksir si itu, dan Allah tahu itu bukan jodoh saudara. Jangan begitu. Kenapa sama saya ngambeknya? Makanya kalau saudara naksir seseorang, harus cepat minta tolong ke Allah. Ya Rob, ini apa, gejala apa ya Rob? Nggak usah gitu doanya. Apakah yang saya taksir ini jodoh saya atau jodoh teman saya? Agak rumit nih. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik segala-galanya. Tidak ada satupun berbuat apapun tanpa izin Allah. Yang untung, yang mau maksiat digagalkan oleh Allah, males taat dimudahkan Allah. Yang apes sebaliknya, maksiatnya lancar. Rencana maling 5 juta dapat 50 juta. Dia nggak cakep-cakep amat, tapi jadi playboy cap 2 cula, tiap kedip naksir. Makin berlipat dosanya, jadi seperti istijraj. Makanya hadirin sekalian, la haula wala quwata ini harus jadi andalan kita. Kapan saja kita baca la haula wala quwata illa billah. Tunggu dulu, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dalam satu riwayat pernah ada yang mengeluh kepada beliau. Lalu Salman bertanya, mengapa engkau mengeluh sedangkan engkau memiliki kunci-kunci surga? Lalu katakanlah la haula wala quwata illa billah, maka engkau akan dilapangkan oleh Allah. Itu sudah jaminan Allah. Allah tahu kok siapa yang zikir itu, dan tahu bahwa dirinya tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Ini Allah suka. Ini dalam kitab Az-Zuhud karya Ibnul Mubarak, dan benar-benar dilapangkan. Kisah Imam Abu Ishaq Al-Harbi, beliau dikenal sering sekali membaca la haula wala quwata illa billah. Dikisahkan suatu saat beliau ditimpa kesusahan yang berat, fitnah besar di zamannya. Beliau tidak pernah mengeluh, hanya banyak istighfar dan mengulang-ulang la haula wala quwata illa billah, hingga Allah memberikan kepadanya jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Kisah ulama ahli hadis Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri wafat 161 Hijriah. Ulama besar. Ketika beliau ingat dan cemas terhadap kematian, beliau memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Dengan membaca kalimat ini, aku merasa hatiku menjadi lebih tenang dan lebih siap menghadapi ajal kapanpun datang. Dari Hilyatul Aulia. Kisah lainnya adalah di Musannaf Abdul Razak. Seorang lelaki mendatangi Imam Hasan Al-Basri dan mengadukan beratnya hidupnya, hutangnya numpuk. Nah, ya, nih
Kenapa saudara langsung begini? Tenang ya. Kesehatannya menurun, yang meningkat hutang, kesehatan menurun. Cocok ya. Anak banyak. Imam Hasan Al-Basri berkata, banyak-banyaklah kamu membaca la haula wala quwata illa billah, karena dengan itu Allah akan membukakan pintu kemudahan. Tidak lama kemudian lelaki itu datang kembali dan berkata, Masya Allah, Allah telah menghapuskan bebanku satu persatu sehingga tidak berat lagi, dan masalahku diganti oleh Allah dengan kemudahan. Ini adalah kisah-kisah yang dikutip dalam kitab-kitab yang banyak di kalangan umat. Kapan saja kita membaca la haula wala quwata illa billah, sebetulnya bisa kapanpun, tapi ada beberapa waktu yang bisa kita baca. Misal ketika kita merasa sangat lemah, lunglai, 3L, letih, lesu, lemah, leles. Seperti Om sekarang, saya lagi merasa seperti ayam tulang lunak ini. Hari ini tugas dakwah banyak dan ya ujiannya bersepeda ke sana sini hadirin. Jadi sekarang ayam tulang lunak, leles. Tapi ingat mau ceramah ini, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ada yang ngetok pintu, Kang Dudu. Tahu siapa beliau? Tunanetra, ahli pijat. Saya kangen ke boleh pijat. La haula wala pijat hadirin. Dudu pulang, datang lagi Gilang, lebih kuat lagi tuh. Tadi pakai lututnya pakai sikut. Makanya sekarang agak segar. Pijat sendiri susah hadirin. Allah datangkan yang jago pijat, ahlinya. Coba itu kan. Pernah juga dulu camping nggak zikir, lagi tiduran ada yang mijat pagi-pagi keseleo. Rupanya yang mijatnya itu belum ahli ya, hanya asal ngebeletak begitu. Hasilnya jari saya kurang zikir. Tadi lumayan Pak, baru diamalin 2 yang bisa memijat. Siapa yang menggerakkan kan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saya capek mau dipijat. Ya pijat sendirilah, ngemodal ya. Jadi ketika lungse, lemas, leles ya, ini salah satu fisik. Ingat, tidak ada kekuatan untuk berbuat apapun kecuali Allah. Apalagi ketika kita dalam keadaan situasi terjepit, hutang, ada ancaman ini itu, siapa lagi yang bisa nolong selain penguasa segala-galanya? La haula wala quwata illa billah. Ada yang ngancam ini, karena semua yang ngancam itu pasti makhluk ciptaan Allah, pasti Allah yang ngurus. Emang siapa? Ada preman ciptaan siapa? Yang hidupin siapa? Yang ngurus siapa? Dia bagian apes aja, bagian jalan terjadinya ujian kepada kita. Berlindung kepada pencipta preman itu. La haula wala quwata. Apa kamu? Ya Allah, Engkau lah yang menciptakan mata yang terbeliak, gigi yang bertaring. Saya berlindung kepadamu. Jangan takut oleh premannya, takut Allah mengizinkan preman itu nonjok. Ini beneran. Kalau ada anjing menggonggong, jangan takut oleh anjingnya, tapi takut Allah mengizinkan anjing itu menyogot ya, menggigit. Emang anjing jadi sendiri? Siapa yang menciptakan anjing? Allah. Mau segede apapun anjing, tetap ciptaan Allah. Allah yang mengurus, Allah yang menghidupkan, Allah yang mendetakkan jantungnya. Dia bisa menggong, Allah yang nyiptakan. Coba dibuat kecil, nggak wibawa ya kan. Makanya kalau ada anjing menggonggong, kita nggak bisa niru ya kan. Beda kapling. Berlindung ke Allah.
Ini serius hadirin, ini tauhid. Makanya para waliullah kalau ketemu singa, ini saya rezeki kamu bukan? Kalau bukan ya udah pergilah. Singa bertasbih. Termasuk manusia yang ngancam-ngancam kita pasti ciptaan Allah. Termasuk Ngisriwil itu. Iya. Benyamuk itu Presiden Ngisriwil sama, itu ciptaan Allah. Fir'aun ciptaan Allah. Gak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah. Makanya kepepet, la haula wala quwwata illa billah. Lagi apa lagi? Lagi tergoda maksiat, nanti kan nyebrang. Ada yang la haula wala quwwata illa billah. Buka HP, hanya Allah yang bisa melindungi kita dari zinah mata dengan yang ada di HP. Makanya cobalah, la haula wala quwata illa billah. Aduh ya Allah, la haula wala quwata, tolong ya Allah. Ini menarik sekali, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir, la haula wala quwata illa billah. Yang mudah marah, yang suka bergejolak syahwatnya, yang banyak keinginan, pokoknya kalau kita udah merasa aduh ini dorongan peluang maksiat itu besar, perbanyak la haula wala quwata illa billah. Karena cuma Allah yang bisa ngerem kita. Kalau Allah bikin nggak ingin, enggak tuh nggak ingin. Misalkan ikhwan naksir ke ikhwan lagi, la haula wala quwata illa billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gak mungkin ikhwan dengan ikhwan. Kalau lelaki dengan lelaki mungkin, tapi itu pasti maksiat. LGBT itu bukan kodrat, tapi penyakit. LGBT itu penyakit. Fitrahnya normal, tetapi dia mengikuti lingkungan, hawa nafsu, tipu daya setan. Jadilah seperti itu. Kalau dia bertakwa ke Allah, dicabut itu. Lelaki senang lelaki, perempuan senang perempuan, udah pasti itu tipu daya setan, ya kan? Kalau Allah nahan setan nipu, sembuh. Termasuk para perokok, coba la haula wala quwata illa billah, la haula. Bisa dikunyah itu rokok. Mau ngapain merokok? Seperti orang kurang kerjaan, sedot tiup, kunyah, telan. La haula wala quwata illa. Saudara ngerokok, pengen berhenti merokok, doa, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Berlindung ke Allah dari mungkarnya amal, akhlak, hawa nafsu, penyakit. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, hamba mohon padamu, mudahkan berbuat kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. La haula wala quwata illa billah. Yang belum punya pendamping hidup, banyak keinginan, syahwat, minta ke Allah supaya dikuatkan. Yang jarak jauh rumah tangganya, la haula wala quwata illa billah. Beneran hadirin, kalau Allah nyabut keinginan, nggak ingin.